Ibuku bermargaksu. Margaksu, kenapa? Sama marga dengannya. Jangan bilang kalian berdua bersaudara. Pantas bisa ada hubungan akarnya di sini. Ayah. Tapi kakak Sinyu dan ibuku dari cabang kecil keluarga Tsu. Tapi tetap pedagang istana. Sekarang sedang mengerjakan tugas untuk kaisar. Ya, paham. Tapi bukankah itu cuma sebungkus benih, sampai harus sesulit itu? Sebenarnya bukan itu maksudku. Maksudku, aku juga punya benih. Tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok. Hasil per hektarnya lumayan tinggi. Tidak perlu ambil risiko sebesar itu. Asal bayar aku jual. Hasil per hektarnya lumayan tinggi. Benar, tentu saja benar. Barang itu kutemukan secara tidak sengaja. Hasil per hektarnya sangat tinggi, bisa disimpan juga. Kalau memang ada barang seperti itu, kau tentukan harga asal kami mampu. Kami tidak akan tawar-menawar. Kekurangan pangan di masa depan. Ini penyelamat. Ya, aku belum memikirkannya. Tapi kalian bisa mencicipinya dulu. Keripik kentang, olahan kentang. Ini yang kukatakan padamu, barang yang bisa jadi makanan pokok. Kentang itu harta, semua bagiannya berguna. Bisa jadi kentang goreng, keripik, atau kentang tumbuk. Dikukus atau dimakan mentah juga enak. Ini kandidat makanan pokok. Bagaimana cara menanamnya? Enak saja tidak cukup, harus bisa mengenyangkan. Menanamnya sih mudah. Hazel per hektar sekitar 3,000–5,000 yen. Belum termasuk pestisida dan pupuk, kalau dihitung bisa 2 kali lipat. Varietas lahan percobaan bisa tembus puluhan ribu jin. Gandum beberapa ratus jin, padi 400 jin. Ini serangan level berbeda. Tidak mungkin. Tuan Yu, masalah ini sangat penting. Jangan asal bicara demi hadiah. Buat apa aku bohong? Aku bisa memberikan barangnya dulu. Tunggu kalian uji coba baru bayar. Kalau benar-benar efektif, Tuan akan jadi Shenong kedua. Hai, berbaring saja. Hati-hati lukanya terbuka lagi. City. Bikin aku jadi agak malu. Libe, ini cuma hal kecil. Ngomong-ngomong, kentang bisa ditanam di musim gugur. Siklus tumbuhnya cuma 60 hari. Hanya hasilnya agak rendah. Pendapatku segera. Tanam di pinggir kota. Mungkin bisa membantu musim dingin ini. Berapa rendahnya? Kalau di atas 200 jin, layak ditanam. Hazel normal sekitar 2,000–3,000 yen. Lebih rendah beberapa ratus jin dari sebelumnya. Itu sudah sedikit. Aduh, kau ini tidak jaga kesehatan. Sudah luka parah begini masih keluar. Sekarang jadinya muntah darahkan. Cepat-cepat kembali istirahat. Urusan kecil ini serahkan pada orang lain. Lagi pula barang ini mudah ditanam. Tidak pilih-pilih lahan. Di gunung juga bisa ditanam. Juga tidak perlu banyak diurus. Benar, kakak Sinyo, kau istirahat saja. Urusan ini biar aku yang tangani. Aku jamin musim gugur ini kota akan penuh kentang. Akhirnya ada alasan untuk menghindari dijodohkan. Baik, Tuan Yu. Semuanya kuserahkan padamu. Aduh, sudahlah. Lebih baik aku bantu sampai tuntas. Lagi pula aku juga buka malam untuk cari uang. Jadi restoran tidak akan tutup. Kau bisa cari kamar di atas untuk menginap. Benar, tentu saja, Nar. Tapi janji minimal belanja 100 tel per hari. Tidak boleh berubah. Tapi kalau kalian mau diam seharian, tidak bisa begitu saja. Harus tambah uang. Termasuk lembur malamku. Minimal 250 per hari. Tenang pas. Bisa pakai X. Uang segitu tidak masalah. Sudah. Kalian naik dulu. Kalau mau pesan panggil aku. Semalaman tidak tidur. Aku mau tidur sebentar. Bangun, Tuan, bangun. Hai, Tuan Wang, kau kembali. Apa perjalanan kawalan kali ini lancar? Lancar. Tuan Li, kau tidak tahu. Haha. Beberapa perjalanan terakhir ini sangat mudah.
Mie instan membuka jalan di hutan. Tidak ada yang berani menghalangiku. Hah? Omong kosong. Siapa yang tidak merampok karena mie instan? Yang penting kau senang. Kali ini mau berapa hari? Besok harus pergi. Sibuk itu bagus. Tuan Yu, lauk rebus itu masih ada yang lain. Ada. Pasangan sejati mie instan sosis. Aku juga. Mie instan rasa acar sawi rasanya pasti enak. Hai, ini apa? Bukankah kau minta lauk rebus? Oh, ini untuk mie instan. Mie instan jadi sangat enak. Ya, mie ini terlalu enak. Tuan, setelah ditambah acar memang lebih enak. Kalau suka, makanlah banyak. Selera Tuan Wang masih aneh seperti biasa. Baik-baik. Dengan dua barang ini, aku bisa lapor. Sejujurnya, perjalanan ini mau menemui teman lama. Aku ingin merekrutnya. Sedang bingung tidak punya barang bagus. Dia pasti suka ini. Ya, yang penting kalian senang. Orang macam apa ini? Memberi hadiah mie instan dan sosis. Apa itu perbuatan orang normal? Ngomong-ngomong Tuan Yu, tagihan sebelumnya belum dibayar. Kali ini kita hitung sekalian. Bayar, pesanan sebelumnya sudah ditukar dengan voucher. Kau bilang saja kali ini mau berapa, maka aku tidak akan sungkan. Kali ini aku mau dan film bungkus. Ini uang 1.000 tel. Bos, simpan baik-baik. Sebanyak itu. 10,000 bungkus. Itu pesanan besar sekali. Bos, aku paham. Tawar-menawar nol. 1.000 bungkus ini semua kepakai. Tidak ada yang mubazir. Tenang saja, siapkan barangnya. Bos, you masih belum tahu. Di pasar gelap, satu bungkus mie 1,000 koin. Dia beli cuma 100 koin. Selisih untungnya gede banget. Hitung-hitung, aku untung terus. Terserah kamu. Tapi aku tak mau uang kertas. Bisa tukar semua jadi emas? Tentu. Mubazir, terlalu mubazir. Bos Yu, maaf bicara terus terang. Kamu benar-benar sia-siakan makanan. Wah, mie enak, kenapa dibuang? Dan bumbunya. Makan setengah, pakai satu bungkus. Masa nggak bisa disimpan? Ibu bangit. Aku minum yogurt aja nggak jilat tutup. Apalagi semangkuk kuah mie. Nggak makan BBK dulu, bisa nunggu. Cepat-cepat kasih aku dulu cola. Ada air di kepala, hampir hilang. Belum dapat, sekarang hampir gila. Baiklah. Amble. Dapat, berhasil, aku berhasil. Bos, kasih aku teh menjinjal kambing besar. Tambah dashron jala sekolah. Malam ini aku tak pulang sampai subuh. Aku juga belajar darimu, senang sekali. Lain kali belajar lagi, aku pergi dulu. Jangan pergi lawan sampai pagi. Para sarjana ini meski miskin. Tapi bukan rakyat biasa. Mereka punya sedikit harta. Hitung-hitung, uang sudah terkumpul. Panggil orang dalam, bicara soal pabrik obat. Wah, matamu kenapa? Ah, jangan tanya. Kamu cuma urus izin kan? Kenapa jadi begini? Kamu pikir izin gampang? Hari-hari ini aku keliling ke sana kemari. Pakai banyak koneksi. Bahkan koneksi kakek buyutku kupakai. Prosesnya belum selesai. Ya sudah, kamu benar-benar capek. Kamu, dana sudah terkumpul. Uang sudah siap. Tapi nggak tahu tukar di mana. Ini agak repot. Ah, dari mana kamu dapat emas sebanyak tuh? Hai, kamu hebat.
Paket sudah sampai. Ya ampun, sebanyak itu? 这么多吗？ Hai. Dik, beli kentang sebanyak itu buat apa? Ini kan toko makanan siap saji. 那啥， Begini, 最近大家 akhir-akhir ini mau buka 是这样 BBQ 怎么 Koba 看 Goreng Mei. Biarkan aku. Tetap nggak perlu sebanyak itu. Memang nggak perlu sebanyak itu. Dengar saran kakak, sebelum diterima, mending kembalikan. Kentang susah disimpan, mudah bertunas. Nanti jadi beracun. Bisa beli bertahap. 输了吧 Enggak, biar begini. 容易 Petani 不 juga 不 susah. 容易 Belum 早上 sarapan 还没 kan? 吃呢吧？要不进来 Mau 吃点 mampir makan? Enggak. Ada kiriman lain, aku pergi dulu. 看来不 Sepertinya jangan beli terlalu banyak. Toko makanan beli kentang banyak, nggak masuk akal. Hai bos, panggil kami apa? 掌柜的，叫我们合适。没事， Nggak apa-apa, kentang sudah datang. Ini Kang? 这就是土豆。可不 Ayah, 就是嘛 coba ini. 来尝尝这个。 Kulitnya renyah. 外壳酥脆，内里软 Dalamnya lembut dan padat. 酱料 Sausnya melimpah. Makin dikunyah makin harum. Rasanya tentu enak. Tapi cara tanamnya gimana? 嗯， Sepertinya perlu stek umbi bebas 没 virus. 扦插啥的。总的来说 Intinya ia akan bertunas. 然后其 Lalu 中 potong dan tanam di tanah tumbuh. 我没种 Aku belum pernah bertani, nggak paham. 嗯， Itu juga nggak cukup. Kalau cuma potong-potong, ladangku aja nggak penuh. 啊，还要 Mau tambah, beli lagi? 再买，快递小 Kurir 哥 bakal 可以 curiga. 了一点小意思， Ini sedikit tanda hormat. 还要老板 Tolong 掌柜 bos 的 you bantu lebih banyak. 我们也知道 Kami 掌柜 tahu 的 bos 意思 susah, 还请您 tapi 帮 tolong 忙 bantu anak buah lagi. 手下的人打探到消 Dapat 息， kabar, 没有 selatan 黄 kena wabah belalang. Makanan hampir habis. Musim dingin ini tanpa makanan baru. Mungkin akan banyak mayat. Aku sudah kirim orang beli beras. Sayang jauh dari cukup, padang rumput menghalangi. Satu porsi makanan tambahan, selamatkan satu nyawa. 那我再 Aku coba pikir cara lain. Semuanya kuserahkan padamu. 开种子 Buka stasiun benih, tak akan mencolok. 得找专 Harus 业的 cari 种子 toko benih profesional. 是电视 Toko 上 ini 的 bikin mahasiswa iseng. Lucu sekali. 暗号 Kode 链 sandi. 接土豆 Kentang aku ubi jalar. 地瓜 Ubi jalar aku kentang. 废话 Nggak 不 perlu 多说 basa-basi. 我要买 Aku mau beli kentang untuk benih. 不对啊 Nggak kekok. 你这土豆 Benih kentangmu beda dari yang lain. 不会是假的 Jangan-jangan palsu? Bang, lihat dulu. Ini varietas baru. Kalau nggak laku, mana ada yang jual. 土豆 Kentang 还是 ada varietas 新品种 baru. Kurang pengetahuan, bukan buatan sendiri. Varietas baru jarang di pasar, cuma ada di beberapa lembaga riset. 听你这 Dari 口气 omonganmu, 不像 kayak 是 bukan 货 pembeli. Sayang, aku jual rugi, mau beli-beli aja. Kalah perang harga dengan pesaing. Nggak ada investasi, mau bangkrut. Wah, kalian lembaga riset. 哟你们还是个研究所 Ayah, lembaga riset mau bangkrut. Beli lembaga riset kalian berapa? Bercanda? Kamu tahu harganya? Nggak tahu, makanya tanya. Kamu serius, sangat serius. 我们同城 Kota sama bayar beberapa hari 5 juta. Kamu punya semurah itu? 那么便宜有 Punya, aku mau periksa barang. Adik, kau pikir orang itu benar-benar akan datang? 我也是 Aku juga nggak yakin. Seharusnya iya. Hai, siapa yang pesan taksi online? Cepat suruh dia pergi. Jangan halangi bos besar parkir. 你就是那 Kau 个 itu 来 si 当 kentang 小哥 kecil dari selatan? Oh, kau bos Yu. Anak kemarin bukan bos besar. 不是于总 Bukan bos Yu, 是 aku 开 pemilik 酒店 toko benih. 赶紧看 Cepat 我有 lihat, 事儿 aku masih ada urusan. Ini identitas kami. Ini laboratorium kami. 虽挺 Meski 大 terhenti, 但 proyeknya 是 lengkap. 齐全唯一问题 Satu-satunya masalah, nggak ada dana operasi. Aku cuma satu pertanyaan. 我要是能 Kalau 赚 aku 钱 bisa keluar uang, 这里面的 benih di sini jadi milikku kan?
Kalau aku bisa keluar uang, benih di sini jadi milikku kan? Oh, tentu. Tapi lembaga riset ini terkait proyek ilmiah. Kalau mau urus transfer hak, prosesnya lama. Aku butuh uang cepat. Nggak bisa nunggu selama itu, serumit itu? Gimana kalau gini, uangnya kuanggap investasi. Lembaga riset tetap urusan kalian. Kalau untung bagi hasil ke aku. Lagi pula aku buka grosir benih. Kalian harus pasok barang ke aku. Pasokan harus cukup. Pasokan sebesar satu kota. Gimana, bisa atau enggak? Investasi jadi bos dan beli hampir sama. Lagi pula aku nggak berniat mengelola. Nggak masalah. Awalnya aku mau ambil uang buka toko lain. Tapi urusannya ribet. Barang di lahan juga susah dipindah. Sekarang nggak perlu pindah apa-apa. Semua proyek bisa selamat. Kalau nggak masalah tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan transfer. Ya tanda tangan kontrak mau gimana lagi? Oh iya, kalian jangan cari aku kalau nggak penting. Aku sibuk pasok stabil aja cukup. Baik, soal untung gimana kalau 2:8? Kami 2, Anda 8. Nggak, 9:1 juga oke. Nggak masalah, 28 ya 28. Kalian urus saja. Sepetan. Aku masih harus urus izin grosir benih. Aku nggak ngandelin tempat ini cari untung. Tujuannya tumpukan benih itu. Lembaga riset ini ternyata punya hibrida kentang semangka. Nanti di zaman kuno jadi barang langka. Mungkin bisa tipu uang kais. Bos, yuk toko benih Anda belum buka. Gimana kalau gini? Aku atur orang bantu urus izin Anda. Kalau kami yang urus, banyak hal jadi mudah. Setuju? Setuju. Cari notaris. Kita transfer uang dulu. Uang segini gampang dapatnya. Oh iya, itu Xiaoqi. Aku mau tanam kentang, yang hasil per hektarnya gila-gilaan tinggi. Kalian buatkan rancangan buat aku. Baik, aku segera atur. Ada permintaan lain. Lainnya nggak penting. Hasil per hektar makin tinggi makin baik. Kalau cuma kejar hasil tinggi, bakal pakai unsur kimia seperti pupuk. Kentang jadinya mungkin beracun. Nggak sehat dimakan. Sebagai profesional, beberapa obat nggak bisa sembarangan dipakai. Nggak masalah, asal nggak bikin mati. Kentang ini buat nyelamatin nyawa. Saat itu, tanah liat aja dimakan. Racun sedikit mah nggak apa. Nggak sampai segitunya. Ya udah aku pergi. Sisanya serahin ke kamu. Dosen sekarang gimana? Kok tiba-tiba punya uang? Lagi pula jutaan. Apa maksudnya gimana? Ikuti aja kata bos. Xiaonan, soal izin kau yang ahli. Kau yang urus. Pengen. Kau buat rencana sesuai permintaan bos. Anggap aja skripsimu. Nggak usah mikir apa-apa, hasil maksimal aja. Kalau jadi, tunjukin ke aku. Sisanya cepat pulang, bereskan lahan. Lembaga riset lanjut. Orang lembaga riset itu setelah dapat uang kerja cepat. Beberapa hari langsung urus semua izin. Bahkan beli toko sebelah jadi etalase. Kirim beberapa mahasiswa bantu jaga toko gratis. Bukan mahasiswa tingkat akhir. Cuma mau cap magang. Aku langsung titip toko ke mereka urus. Jadi bos lepas tangan malam buka BBQ. Siang jaga toko, hidup beneran santai. Uang cai biasanya nggak gonggong sembarangan. Ada apa hari ini? Pelihara anjing penjaga. Bisa jadi peringatan, biar aku gampang kabur. Untung kameraku punya inframerah malam. Ya ampun, dunia segila ini? Kenapa di mana-mana ada korban luka? Kira-kira anak remaja belasan tahun. Xiaoqin di luar ada orang lu. Kau lihat situasinya. Lukanya parah banget. Mereka ini benar-benar main habis-habisan. Yang paling parah luka pedang, tulangnya udah putus. Sepertinya sudah diobati seadanya, tapi nggak bersih. Gimana, bisa diobati nggak? Kalau nggak bisa, bawa ke kremasi aja. Luka luar sih nggak masalah. Meski kelihatan serum, sebenarnya biasa aja. Tapi di dalam tubuhnya. Sepertinya aku terlibat masalah besar. Di dalam tubuhnya kenapa? Orang ini ngomong setengah-setengah. Di dalam tubuhnya ada telur casing. Meski luka luarnya sembuh, orang ini kayaknya nggak akan panjang umur. Casingnya sih nggak masalah. Obati dulu ayah. Dulu semua orang punya casing perut. Makan permen pagoda aja sembuh. Kayaknya casing juga sama. Paling cari lagi permen pagoda yang masih dijual. Bau darahnya pekat banget. Bos, yuk kau lagi potong ayam. Potong ayam apa? Baru ambil orang lagi. Ini udah kayak pos pertolongan.
Ah, orang ini. 咋的？ Kenapa kau kenal? Tidak, tidak kenal. 就是感 Hanya 觉 merasa 像 dia 我 masih 身 kecil 上 tapi luka parah. 太过 Terlalu 直接了 terkejut saya. Ngomong-ngomong, kita bahas urusan utama dulu. Ada surat dari rumah, ada urusan. Menyuruhku pulang Tuan Yu. 薛少爷和 Tuan Su dan adikku tolong dijaga. 搞什么 Kenapa buru-buru begitu? 别忘了多带 Jangan 钱 lupa 过来 bawa banyak uang untuk operasi ini. 真是 Benar-benar membuatku bingung. Sudah, nyawanya terselamatkan. Tapi anak ini kehilangan banyak darah. Perlu tambahan. Gizi, sebaiknya beri dia makanan enak. Masih kesel, pemulihannya seharusnya cepat. Tapi untuk sekarang dia belum bisa makan keras. Sebaiknya beri sup ikan bergizi. Sup ikan sih gampang. Tapi soal gizinya aku kurang yakin. Tuan Yu, apa maksudmu? Masa sup ikan tidak bergizi? Kalau ada, sebaiknya buat sup ikan saja. Lebih baik untuk penyakitnya, ya oke. 我瞅瞅 Aku lihat makanan siap saji itu masakan ke-9. Variasi lengkap, tak ada celah. Bahkan sup ikan banyak. Juga ada ikan bakar ala suatu provinsi. Tapi ikan bakar bukan untuk minum kuah. Ada sup ikan asam pedas emas. Utamanya kuahnya wangi dan enak. 身为微博 Sebagai ahli microwave, tentu tahu cara masak pakai microwave. Deng 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 deng. Adik sekelas bikin aku melepuh. Oh, terbang, terbang, terbang. 小钱 Xiaoqin bawa ini ke dia. 好家伙 Wah, panas sekali, hampir mati aku. Aduh ampun, Tuan, sepertinya dia mau bangun. 醒就醒 Bangun ya, bangun saja. 给他灌 Beri dia sup itu. 哟 Wah, nak, di mana rumahmu? 在哪里呀？要不要组织 Mau 小 diantar pulang oleh Zizi. 嗯 Nona Wei, makan ikan. 只吃鱼 Ini enak sekali. Tuan, aku mau kerja di sini. 嗯 Sebenarnya tidak perlu. 其实大可不必，你回去拿点 Kamu 钱来 pulang 我 ambil 把 uang. 菜卖 Aku 了 jual makanan, kamu tetap bisa makan. Anak ini jelas dari keluarga kaya. 动不动就想 Kenapa langsung mau kerja? Lebih enak bayar aku dengan uang. Aku tak punya uang, mau kerja demi makan. Tuan, panggil aku atai saya. Kalau ada kerjaan, bilang saja. Asal dikasih makan. 能不能商量 Bisa nego nggak? 还是比较喜欢 Aku 钱 lebih suka uang. 感觉自己好像 Aku 不 merasa 对 seperti 但这 ditipu. 小屁孩是 Tapi 真 luka 实 anak 实 ini 在 nyata. 也不像是做假 Sepertinya 的 bukan jebakan. Oke, aku kerja bayaran. Ih, perut sakit ah. Kamu mau nipu aku ya? 到底是遇 Ternyata makanan siap saji. Soal keamanan kurang yakin. 其实这孩子 Apalagi anak ini masih kecil. 是第一次吃 Baru pertama kali makan. Di mana toilet? Toilet di belakang, di halaman belakang. 这还吃出毛 Ini bikin sakit perut. 整整一上 Seharian penuh. 他来来回回 Dia 跑多 bolak-balik 趟了 8 kali. 好人也 Orang 经 kuat 不 pun 住 nggak tahan. 怎么样 Gimana? Kamu kasih dia makan apa? 我能给他吃 Apa yang bisa aku kasih? Cuma kasih semangkuk ikan seperti katamu. Sudah dengar ada pabrik nakal. Bikin produk ikan tidak sehat. Selama ini jual aman jadi nggak peduli. Sekarang harus lapor. Karena tahu bikin sakit perut. Setidaknya tambah obat pencahar. Ikan? Mana mungkin? Ikan mana bisa efek begitu? Efek apa? Aku bilang begini. Telur parasit di tubuhnya mati dan keluar semua. Kamu tahu kenapa? Itu casing penjendali. Banyak orang tersiksa seumur hidup. Tapi dalam waktu kurang sehari, sudah keluar semua. Apa ini masuk akal? Entahlah, bukan aku yang lakukan. NAC kali. Dia makan yang lain. Tidak, bahkan seteguk air pun tidak. 难不成 Mungkin gara-gara semangkuk ikan asam pedas itu. AI 说酸菜鱼 Ai bilang ikan asam pedas ada minyak serai. Komponen utamanya citronellol. Efeknya membunuh, mengusir, dan mengasapi serangga. Tapi terlalu banyak aditip. Belum tentu efek minyak serai. Sekali suap, setengah tabel periodik aditif industri. Makan beberapa saja, cacing pengendali mungkin nggak tahan. Apalagi penggawet, membunuh bakteri tanpa ampun.
Dia keluar sebentar, pulang matanya jadi jernih. Beda banget dengan kebingungan tadi. 那啥， Kamu bilang mau 是 kerja 我 bayaran 打 kan? 工吗？从现在开始， Mulai 你就 sekarang 上 kamu 班了 kerja. Apa Tuan Yu tahu 不 penyebabnya? 知道。 Nggak tahu, Xiaoqin ajarin dia memanggang. 对于付费上班的 Untuk 人， karyawan bayaran. 向来直接录 Langsung diterima. Oke, Tai. Silakan ke sini bukan? Aku masih luka. Suruh orang luka kerja. Apa ini tidak 吃的 manusiawi? 管够， Makanan cukup. Bisa ke toilet 8 kali tanpa jatuh. Sudah hampir sembuh. 干的不说， Soal kerja nanti. Belajar dulu kalau luka sembuh langsung kerja. Terakhir ke Gunung Tianlang soal perjodohan. Gunung Tianlang sekarang beda dengan dulu. Dulu isinya orang tua dan lemah. Sekarang sudah menguasai puluhan markas. Jadi penguasa sejati di kota ini. Bahkan untuk petiti keweyuan bawa harus 50 bungkus. Ku dengar. Pihak pemberontak sudah kirim utusan beberapa kali. Sayangnya pemimpin utama tetap tak bergeming. Kalau bukan aku putra Wei Yuan Biaoju, ditambah mie instan dan hubungan lama. Kali ini, belum tentu bisa ajak pemimpin utama bicara. Beberapa bulan tak jumpa. Ilmu bela diri pemimpin utama makin hebat. Apa itu monster bakat? Ini dia monster bakat. Usaha puluhan tahun orang lain, dikalahkan dalam beberapa bulan, jadi hilang begitu saja dengan mudah. Orang berbakat seperti ini pasti akan sukses besar. Bukan aku datang bukan untuk bernostalgia. Aku datang demi mie. Tenang, kali ini pasti kualitas premium. Dan stok cukup banyak. Tuan besar, utangmu besar, dan mie-mu banyak. Pasti tahu mie instan mana yang terbaik. Mana aku tahu, jangan merendah. Kebetulan air belum mendidih, ceritakan saja. Aku jadi tahu selera. Lain kali aku kirim lebih banyak bungkus, bagaimana? Rasa tomat oke, tapi kurang dalam. Kejayaan sementara, kini sudah pudar, bukan pahlawan. Tonkotsu taro kaldunya kental, mie kenyal, penggemar banyak. Bisa disebut pahlawan rasa asing. Tak cocok dengan iklim porsi kecil, bahan sedikit. Akhirnya bukan jiwa negeri ini katamu. Nah, mie instan itu mie besar kuah banyak. Di dalam ada lauk dingin, mengandung rahasia alam semesta. Juga ambisi menelan langit dan bumi. Siapa yang bisa menandingi? Mie instan dunia saat ini. Hanya rebus pedas dan acar tua. Dan hari ini biar kau cicipi varian terbaru mie instan. My Instant Daging Sapi Artua. Aroma asam unik dan rasa daging yang kaya, menyebar layar di mulut. Setiap suapan seperti pesta rasa. Akar tepat menetralkan rasa berminyak. Ditambah bantuan mie setengah rebus. Semangkuk mie ini sempurna tanpa celah. Jangan lihat saja, hari ini jamin kau kenyang. Aroma asam unik dan rasa daging yang kaya, menyebar layar di mulut. Setiap suapan seperti pesta rasa. Bagaimana? Bergabunglah dengan Wei Yuan Escort Bureau. Setiap makan aku bisa buat kau makan banyak mie instan. Aku tak bisa pergi. Makan gratis bikin sungkan tak baik. Terlalu menjauhkan diri. Aku tahu kau bilang sebelumnya, tanpamu mereka tak bisa hidup, tapi sekarang, kalian adalah markas terbesar di radius 100 li. Tentara kuat, banyak orang berbakat. Bahkan tanpamu, mereka tetap bisa bertahan hidup, tapi mereka tetap mati. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap ada yang mati terus. Wajar, jadi bandit mana ada tanpa korban. Tapi mereka seharusnya tak mati. Padahal aku sudah larang mereka keluar. Tapi mereka tetap mati. Tak keluar, tapi kalian bukan. Dengan sifat serigala, sama sekali tak mungkin peduli pada markas, dia maju atau mundur. Bukan urusannya. Lagi pula serigala dibesarkan oleh banyak keluarga. Penduduk desa punya budi padanya. Itulah alasan dia bertahan di sini. Liu Laogan mati. Saat turun gunung bertani, ketemu tentara minta jatah. Wang Shenzi menemukan Qiangxi yang menyusup ke markas. Tak sempat mengantar, bersama anaknya hilang. Liu Daqian turun gunung menyelidiki, dipukul mati. Liu Erbo mati dalam bentrokan markas. Dengan cara mati begini, markas mungkin hanya tersisa kurang dari 10 orang. Masih dari desa yang sama, kau hampir habis semua. Rumah makan yang kau bilang itu keutarakan. Ya, di Kiktown, Tongyi County. Namanya Yushi Restoran itu tak penting. Kami Wei Yuan Escort Bureau punya cabang di mana-mana. Markas besar di ibu kota. Cari cabang mana saja, suruh mereka hubungi aku. Aku jamin akan jemput kau secepatnya. Meski banyak yang mati, sayang sekali. Tapi ini sepertinya menandakan serigala akan pergi. Mungkin kau benar. Aku tak bisa melindungi mereka. Ibu kota sekarang, bahkan seekor lalat pun tak bisa terbang keluar. Aku susah payah. Baru bisa hubungi Zhao Yi. Dapat kesempatan masuk kota. Xiao Wu kau tak di Kektown. Balik sekarang cuma bikin ribut. Ibu kota penuh masalah, satu langkah salah, semua kalah. Kupikir anak perempuan dan laki-laki di luar bisa jadi bibit untuk keluarga. Ternyata anak perempuan pulang tanpa alasan. Untung masih ada Zhao Qi di luar. Bukan kalian semua turun dulu. Apa? Kau bilang di Kektown ketemu putra mahkota? Ya, aku heran kenapa putra mahkota luka parah. Beberapa hari lalu putra mahkota bawa kaisar latihan di luar kota. Tak disangka kena serangan pembunuh. Kukira dia sudah, aku sekarang ke Kektown.
Tidak, kau tak boleh bergerak. Sekarang perhatian semua, tertuju padamu pejabat dekat kaisar. Apapun yang kau lakukan akan dibesar-besarkan. Kau hanya bisa masuk istana, tak bisa ke tempat lain. Mereka tak mau hidup lagi. Kaisar tak lama lagi. Keturunan hanya putra mahkota seorang, apalagi yang tak bisa dilakukan keluarga bangsawan itu. Rakun Kais Kambu. Sudah setengah jalan ke liang lahat. Keluarga bangsawan entah dari mana tahu berita ini, tentu mulai membuat onak. Target pertama mereka adalah putra mahkota. Jika putra mahkota mati, kaisar berikutnya akan mereka tentukan, asal angkat boneka kerajaan. Kekuasaan ada di tangan mereka. Sekarang hanya beberapa pendukung setia yang masih di pihak kaisar. Yang lain sudah memihak atau jadi pengkhianat. Ini sangat sulit. Untung putra mahkota selamat. Dan sendirian kabur ke Keketaun. Selama dia tak ketahuan, setidaknya masih ada peluang bangkit. Gimana? Tempat itu aku bilang ke putra mahkota, juga cerita soal Yushi. Kira-kira putra mahkota ke sana karena itu. Untung dia tak bodoh. Tahu tak bisa kembali ke ibu kota. Bagaimana kondisi putra mahkota? Saat pergi, kondisinya kurang baik. Tapi Tabib Shen di sana seharusnya tak masalah. Tabib Shen yang mana? Belakangan ini Tabib Shen jarang ada, yaitu Tabib Shen. Kau tak tahu kami mencarinya. Kenapa tak bilang lebih awal? Kunci pemecah masalah ada pada kondisi kaisar yang membaik. Kunci kondisi kaisar membaik ada pada Tabib Shen. Kami susah payah cari Tabib Shen tak ketemu. Ternyata orang ini berkeliaran di depan mata adikku. Kalau Zhao bukan adik kandungku, aku pengen pukul dia sampai mati. Tabib Shen sudah bilang, jangan ganggu dia. Aku juga susah bicara. Dia bilang sudah tak bisa sembuh. Masa harus memaksa dia mati? Setidaknya panggil dia untuk lihat. Sekarang siapapun yang punya ilmu medis, aku ingin bawa ke kaisar. Kalau tidak, kaisar mati. Langit ibu kota benar-benar berubah. Benar, aku memang tak bisa keluar. Tapi adikku bisa. Sekarang dengan alasan bawa adik kembali. Pergi lagi ke kota Keho. Pastikan bawa Tabib Shen kembali. Untuk adik dan putra mahkota, aku akan kirim pengawal rahasia. Pastikan mereka aman. Tenang, aku berangkat besok pagi. Tidak, ini tak bisa buru-buru. Tunda dulu karena tahu di mana putra mahkota. Jadi mudah. Sekarang kita pura-pura putra mahkota sudah kembali. Perlahan buka larangan ibu kota. Kita lakukan sedikit demi sedikit. Jangan sampai orang lain curiga. Masalah di ibu kota tak sampai ke restoran. Di sini aku tetap jual barbecue. Sekalian bawa benih kentang. Satu hal lagi. Sesekali buatkan Tabib Shen semangkuk sup ikan asin. Setelah diteliti lama, pada dasarnya sudah bisa dipastikan sup ikan asin. Memang ada bahan yang bisa bunuh cacing. Sup ikan asin adalah pembunuh cacing. Baunya saja bisa langsung bunuh cacing. Pangan, tesismu berantakan. Dosis pembesar kentang bisa dipakai begitu. Maaf, saya ikuti permintaan bos Yu. Ingin kentang jadi besar. Saya cari dosis sekarang. Dosis pengesil harus ditambah. Tambah dan kali lipat. 10 kali lipat, kentang jadi beracun. Apa urusanmu dengan racun? Apa permintaan bos Yu? Dosis terlalu besar bikin bolong dan cat. Tanah juga menggumpal. Itu bukan urusanmu. Apa kata bos, lakukan saja. Jangan bandel. Kau harus seperti aku kerja baik untuk bos. Ini juga demi kebaikan bos. Demi bos, jangan bertindak sendiri. Bos minta kentang warna-warni, kau harus buat. Pertama, tambah dosis pembesar daya kali. Bolong diatasi dengan pupuk. Tambahkan nutrisi yang aku teliti, cepat ubah. Larutan nutrisimu bisa meledak. Ini. Maaf, saya benar-benar ubah hari ketiga. Klien bisa diandalkan. Hasil per hektar bisa capai 60.000 jin lebih. Guru, Bosley transfer 300.000 lagi gimana? Bosnya setengah mati, proyek dihentikan. Kali ini harus bikin bos untuk... Kau datang pas atur rencana kentang ini. Apa ini semua? Aku tak mengerti. Tak mengerti, tak apa. Pertama, gali tanah dalam 40 cm. Tabur abu kayu. Selanjutnya serahkan ke lembaga riset.
Aduh, aku lupa urusan penting. Aku cari tabib Shen. Ada apa cari aku? Tolong, aku bilang ke keluargamu di sini. Aku sudah temukan cara obati kaisar. Aku akan ke ibu kota untuk obati. Tolong Nona Zhao sampaikan. Tolong bos Yu buatkan sup ikan asin. 拿着。 Bawa, kalau tak bisa, pakai ini bunuh serangga. Tuan Zhao muda. Baginda batuk darah berkali-kali. Jangan panik, aku bawa tabib Shen. Tak masalah, cacingnya sama. Panaskan sup, beri Baginda minum. Ah, gong-gong, sepat gong-gong. Aku tersedak. Sup ikan bos Yu yang selamatkan aku. Benar, putra mahkota juga sembuh dengan ini. Aku sudah bicara dengan tabib Shen soal putra mahkota. Aku laporkan ke Baginda. Masa bodoh, mereka terlalu keterlaluan. Tabib Shen, kau selamatkan putra mahkota. Hadiah akan kuberitahu setelah kupikirkan. Aku juga akan kirim orang beri hadiah. Aku dan Menteri Zhao ada urusan negara. Kau undur dulu. Ada apa-apa, ada yang terluka lagi? Tak ada kabar apa yang terjadi? Hari ini aku inspeksi kabupaten. Kalian cepat bersujud. Tuan-tuan, mau pesan apa? 1 botol arak, sepiring daging sapi kecap. Jangan pakai daun bawang. Siap, daging sapi cap special. 1 botol arak palsu, sepiring daging sapi kecap. Datang, tambah beberapa tusuk daging sapi. Mantap, mantap, mantap. Bos, hidangkan. Makanan dan minuman itu beri kami seporsi. Bos, cepat sekali. Biasa saja, tusuk siap, aku ambil. Tusuk daging sapi Anda. Tuan, kenapa tidak makan? Aku tidak makan daging sapi. Tuan, tusuk Anda berdua. Aku bilang, aku tidak makan daging sapi. Aku tahu kenapa kau teriak. Semua daging bebek, makanan siap saji bukan daging sapi asli. Baik-baik, arak tak diminum. Arak hukuman tangkap daya. Pertarungan mantap. Ah, bos. Ada apa, hamba? Mungkin kirim orang lapor polisi dulu. Lapor polisi, kau tahu siapa tuang. Aku terima laporan kau jual daging sapi. Tanpa izin potong sapi. Tidak punya, aduh. Apa yang kau lakukan? Aku mau bertarung. Pertarungan mantap, kau tahu ini halangi tugas. Sudah. Hanya masalah sepele. Aku jual daging sapi kecap special, bukan daging sapi asli. Spesial, bukankah ini daging sapi kecap biasa? Kau benar-benar makan. Bukankah kau tidak makan daging sapi? Kau bilang bukan daging sapi, baru aku makan. Ini produk ayam bebek rasa daging sapi, bukan daging sapi asli, mustahil. Aku tak percaya ini palsu. Tak percaya, cari tukang potong sapi. Untuk periksa sesuai katamu. Kau tuan. Pergi cari tukang potong sapi New Air di kabupaten. New Air, coba lihat ini daging sapi bukan? Lapor tuan, ini daging sapi palsu, bukan daging sapi asli. Kau yakin? Mana mungkin daging sapi palsu? Terus terang tuan, pemalsuan daging sapi ini lumrah di pasar.
Salah satu cara yang sering dipakai adalah merendam daging bebek dalam urin sapi. 3 hari saja sudah berbau sapi. Maksudmu aku makan urin sapi? Jangan ngawur, ini pakai bahan kimia industri, bukan urin sapi. Aku cuma contoh, ini bukan direndam urin. Aku tak tahu detail penegakan hukum. Tolong bos beritahu rahasia dagang. Tak bisa kubocorkan. Berarti kau memproduksi dan menjual palsu. Sama saya harus dipenjara. Aku selalu jual daging sapi berbumbu. Apa salahnya? Dia jual daging sapi palsu. Hancurkan toko jelap ini. Tak masalah, yang penting enak. Urusan kalian bukan urusanku. Tambah tempiring lagi. Jangan ganggu kami makan. Bukannya kalian suka bertarung. Kenapa tak hancurkan toko? Kami suka bertarung. Tapi bukan bodoh. Jangan cari masalah. Atau kau akan kena pukul. Kita pergi. Terima kasih bantuan kalian makan ini traktiranku. Namaku Huben. Namaku Xiang Shu. Kami cuma mau bertarung, bukan bantu kau. Sayang, setiap pertarungan tak pernah puas. Bos, ada pandai besi di dekat sini. Kota ini tak punya pandai besi. Buat besi harus kikilip. Pisau ini baru beli kemarin, hari ini sudah tumpul. Penjual bilang bisa 10 tahun, sehari rusak. Kalian cuma pakai pisau. Bukan cuma pisau gampang dibeli, senjata lain susah didapat. Aku punya senjata tan lama. Kalian bisa coba. Senjata apa itu? Cepat keluarkan, biar kami lihat. Ini dia, coba rasakan. Sayang sekali, sayang sekali. Senjata hebat tak terpakai. Tuan pendekar, sayang apa? Dapat senjata hebat tapi tak ada lawan. Hanya bisa bosan bagaimana bertarung. Shuang, kenapa tak pergi ke medan perang? Pemberontak di mana-mana, kocok untuk bertarung. Medan perang paling mudah. Bisa bertarung dengan puas. Aku ingin bertarung dengan puas. Pasti puas, bisa dapat jasa militer. Buka 4 jasa militer. Bunuh jenderal, terjang barisan, rebut bendera. Serbu duluan. Aku mau jasa militer. Berani adu siapa lebih banyak? Adu saja, sekarang pergi bertarung. Kalian benar-benar pergi. Tentu benar. Tapi medan perang terlalu berbahaya. Bos Yu, ada perlengkapan lain. Ada, butuh beberapa hari siapkan. Lihat ini bagaimana. Pelanggan kayak datang mau belanja. Ini tak usah, kami suka bertarung. Tak suka yang licik. Baik, aku siapkan lagi. Sambut Tuan Bupati. Tuan. Tuan, apa maksudnya ini? Kalian masih punya muka bicara. Rumah makan itu jual daging sapi palsu. Tuan bingung, ini daging sapi asli atau tidak? Bukan Tuan yang putuskan sepihak. Benar-benar. Kata Tuan asli ya asli. Asal tangkap orangnya. Palsu bisa jadi asli, omong kosong. Apa aku tak tahu? Kalau bukan dua pria itu ganggu. Sudah kusergap dan balas dendam. Menurutku, mereka cuma penggambar lewat. Beberapa hari lagi pergi. Tuan bisa suruh mata-mata. Begitu mereka pergi, langsung tangkap. Omong kosong, kau pikir aku tak tahu? Kepala menurutku. Markas kita tak perlu banyak orang lemah. Sedikit orang hemat banyak makanan. Iya, buat apa tanam padi? Kita ini perampok, asal bisa rampok kan? Orang tua sudah kujaga sebisa mungkin. Tak boleh bunuh tanpa alasan. Nanti markas kesal. Lapor para kepala mata-mata. Ada rombongan angkut pangan lewat sini. Rombongan pangan kita serbu. Musim dingin tak ada sisa, berani lewat sini. Tuhan bantu kita kepala. Ayo kita serbu. Ada orang kepala. Cepat lari, jebakan. Ini jebakan.
Tembak panah. Bukannya suruh kalian diam di bawah gunung. Kenapa kau kembali? Orang tua sudah kuantar turun. Mereka tak terdaftar di pemerintah. Kenapa jadi begini? Mati, semua mati. Kakek ketahuan saat cari info. Beberapa paman gugur lindungi aku. Aku juga tak kuat. Kepala kau harus hidup pasti. Hai, dengar kabar. Di selatan ada masalah lagi. Masalah apa lagi? Kalian mungkin belum tahu. Di selatan sudah gila bunuh-bunuhan. Gila bagaimana gilanya? Kota Shi di Jiangnan sungguh mengerikan. Pejabat dari atas ke bawah dibunuh semua. Sekarang tak ada berani jadi pejabat di Shi. Datang satu mati satu. Kalau kita lulus ujian, jangan pergi ke tempat itu, menakutkan. Sudah tahu siapa pelakunya. Tak tahu, semua mati. Siapa tahu pembunuhnya. Tapi kabar burung, kepala Tian Langsa yang lakukan. Bukan harusnya kepala Qian. Kenapa begitu? Karena pemerintah baru basmi Tian Langshai, lalu kepala mereka hilang. Tak terlihat hidup atau mati. Itu tak buktikan dia pelakunya. Mungkin dia jatuh ke jurang. Kepala bandit yang punya kemampuan segitu, buat apa jadi bandit? Kalau punya kemampuan markas bandit nggak bakal bubar. Itu cuma gosip doang. Mending belajar yang benar. Iya, ujian kekaisaran sebentar lagi. Bang, tok 10 gelas lagi. Semuanya, aku punya satu puisi. Helm ini kena truk hujan pun aman. Baya titanium, anti tusuk dan anti panah mantap. Tuan Yu, barang ini kami ambil. Kami nggak paham teori besar. Ambil uangmu dan pergi dari Jubajaku. Baik, barangnya sudah sampai. Kita berpisah di sini. Siring-siring mampir ya. Kalau kurang apa bilang aja. Di sini bisa dapat semuanya. Tenang, kalau ada urusan pasti cari kamu lagi. Oh iya, kalian jalan pelan-pelan. Aku masih punya sedikit ransum militer. Bisa buat isi perut. Makasih banyak Tuan Yu. Hari gelap dan jalan jauh kami duluan. Kalian mau daftar tentara? Betul, cepat urus administrasi kami. Kami mau bertarung daftar tentara. Boleh juga sih. Tapi Kaisar Han lagi kesulitan dana. Gaji prajurit belum bisa dibayar. Cuma bisa kasih jasa militer. Semoga kalian bisa maklum. Sesulit itu, nggak masalah. Tempatkan kami di posisi paling berbahaya aja. Kami mau kumpulkan jasa militer. Kami mau bertarung. Tenang, pertarungan pasti ada. Aku akan tempatkan kalian di garis depan selatan. Apa-apaan. Wang Cai, nggak boleh sembarangan menggonggong ke tamu. Anjing ini biasanya nggak gini. Bos, ada mie instan? Ada sih tapi. Mangkok satu rasa ini, tambah 2 teman mie instan. Orang normal mana yang makan mie instan di restoran? Mie instan enak-enak. Sosisnya terlalu kasihan. Telur ceploknya juga instan. Tambah 1 mangkok lagi. Deal 1 500 coin. Aku nggak punya uang. Ya ampun. Siapa sangka ketemu Benjamin. Kau ini bodoh amat. Mimu enak. Aku bunuhin 1 orang aja buat ganti. Nak, mau bunuh siapa? Terserah kau bilang siapa, aku bunuh. 1 makan ganti 1 orang pas. Sebenarnya nggak perlu kalau mau makan. Bekerja juga sama aja. Pekerjaan sebelumnya apa? Kepala markas bandit. Ya ampun, anak muda keren. Pergi aja, uang makannya nggak usah dibayar. Anggap aja aku traktir. Nggak bisa, aku nggak mau gratisan. Gitu ya, kau tinggal bersihin penginapan aja. Dapat makan dan tempat tinggal. Chang Guan dan Gigi mau ikut ujian. Xiaoqin cuti panjang, toko kekurangan orang. Setuju. Hai, see you. Hari ini nggak ada yang lindungi kau kan? Orang-orang serbu rumah makan Yuji. Jual daging sapi ilegal, tangkap dia.
Dia mau bunuh kau, kenapa halangi aku? Tangkap dia. Terima laporan. Bupati kabupaten bersekongkol dengan bandit, menindas rakyat baik. Sekarang dimasukkan ke penjara, Tuan Yu. Kami pamit dulu ya. Makasih Tuan atas bantuannya. Kalau sempat mampir, aku traktir. Susah, oke sekarang aku percaya kau. Pekerjaan sebelumnya beneran kepala bandit. Sekarang kau punya dua pilihan. Pertama, pergi sekarang. Makanan ini anggap aku traktir. Tanpa perintahku, jangan sembarangan melukai orang. Kedua, kerja beneran di toko. Tanpa perintahku, jangan sembarangan melukai orang. Kedua, mulai sekarang kau dipanggil Xiao Hei. Bersihin dulu seluruh restoran. Aku nggak percaya serigala akan mati. Pejabat-pejabat ini semua dibunuh olehnya. Setelah balas dendam, dia akan cari aku. Gimana udah ketemu orangnya? Belum, semua orang udah dikirim cari. Tapi belum ada kabar tentang dia. Mana mungkin? Oh iya, Tuan Muda ada kabar. Beberapa waktu lalu ada yang cari rumah makan Yushi. Orang itu selalu pakai baju malam. Nggak ada yang tahu siapa dia. Dia pasti dia. Sepertinya dia pergi ke markas cari aku. Ayo, kita pulang. Makanan datang, berhenti kerja semua. Ayo makan. Ini sayap ayam cok, kalian makan banyak. Buat nutrisi otak. Semoga besok ujian kalian lulus. Xiao Hei, aku bilang, jangan sungkan sama bos. Meskipun dia kasih makan dan tempat tinggal, masalahnya dia nggak kasih gaji. Kau makan aja sepuasnya. Kau bilang aja mau kerja atau enggak. Dapat makan dan tempat tinggal udah bagus. Ate aja bayar buat kerja. Ini lebih seru daripada di istana yang berjamur. Ayo kita doakan dua peserta ujian sukses. Lulus ujian. Aneh, kenapa lampunya nggak mati? Bohlam kristal mewah 7 warna milikku. Mati kau bunuh. Ini bukan pembunuh. Bukankah itu kelelawar terbang nomor 98 di daftar buronan? Kelelawar terbang. Iya, kalian nggak kenal? Harga buronannya di daftar setidaknya segini, cuma 500T. Nggak cukup buat orang kaya makan sekali. Bos, jangan bilang gitu, karena peringkatnya agak belakang. Lagi pula itu harga mati. Kalau bisa ditangkap hidup-hidup, harganya naik setidaknya 5 kali lipat. Do you want to steal? Xiao Hei, jangan keras-keras. Tanya dulu kenapa dia mau bunuh aku. Kalian lupakan aja. Aku terlatih profesional. Kecuali nggak tahan. Nggak ada yang bisa bikin aku bicara. Baik, pahlawan ya. Kau tunggu aja. Biarkan dia keras kepala. Ikan kepala cabai cincang ini hanya terlihat cabai, tidak ada daging ikannya. Murni pakai perasa kapsaisin buatan. Pakai masker baru berani keluar. Bau ini. Kelelawar kecil. Masih sempat menyerah sekarang. Tidak boleh siut, aku profesional. Atai beri makan ikan pada tuan. Ayo, buka mulut. Menyesal, sungguh menyesal. Hanya beberapa ribu tael perak, bukan cuma mencari mati. Tuang lagi, tambah kuah. Ekstrak cabai industri semua ada di kuah. Bilang atau tidak ya? Baik, aku belum pernah lihat yang sekeras kepala ini. Tuang ke hidungnya. Air cabai, tuang ke matanya. Aduh, kepalaku sakit. Ayah kecil. Bos, sepertinya dia menyerah. Oh begitu? Suruh dia habiskan dulu. Lalu suruh dia tulis semuanya dari awal. Masih harus diberi makan. Tidak boleh sia-siakan makanan. Aku sudah memanaskan. Masakannya sudah matang. Bos, pembunuh tadi malam sudah mengaku semua. Dia menerima tugas dari organisasi pembunuh. Ada yang tewas. Wafain Tael untuk membeli nyawamu. Tapi dia juga tidak tahu siapa yang bayar. Tidak ada info berguna sama sekali. Oh iya, kau bilang orang ini bisa ditukar uang. Ya, orang ini ada di daftar buronan istana mati. Lanjut, tetap hidup tu main fawajets. Baik, suruh Xiao Hei temani kau. Pastikan bawa pulang 200 style itu. Soal uang tidak penting, yang penting ingin berkontribusi untuk istana. Berdiam diri 3 detik untuk kelelawar terbang.
Para sarjana sudah kembali. Mereka makan apapun tidak berasa. Tetap masakan rumahku yang paling berasa. Aroma minyak di seluruh jalan. Bahan utamanya etil maltol sintetis. Konsumsi jangka panjang bisa lemahkan indera perasa. Enter. Semua berbaris rapi. Hai, antriannya terlalu panjang. Ganti tempat, kau pergi saya ke Tai Feng Lao. Yushi saya aku juga pergi. Tapi soal rasanya bagaimana ya? Sulit ditelan, sulit ditelan. Andai barbeque masih ada. Itu cepat dan wangi antrian ini. Terlalu panjang, bos. Ini tidak bisa. Antrian terlalu panjang. Dari pintu sampai keluar kota. Bagaimana kalau kita taruh beberapa meja di luar? Terserah kau saya. Aku tidak terlalu merekomendasikan. Xiao Qingzhe sebenarnya kemana? Sudah hampir setengah bulan. Kenapa tidak terlihat batang hidungnya? Pelayan, anggurku sudah siap. Pelayan, cepat kemari lap meja. Pelayan, lantai ini kotor sekali. Cepat kemari sapu. Aduh, bagaimana ini? Lihat, apa itu? Sepertinya seseorang. Harimau, itu harimau. Kenapa ada yang menyeret harimau pulang? Astaga, harimau besar sekali. Harimau ini ukuran hampir jadi siluman, susah dibilang. Xiao Qingzhe itu Xiao Qingzhe. Bos itu Xiao Qingzhe. Sudah kembali. Celaka, Xiao Jiji pingsan. Tutup toko. Jangan tutup, kami bayar lebih, kami bayar lebih. Bos, cepat buka pintu. Aku sudah antar lama sekali. Ini hampir giliranku. Aku makan di lantai atas, boleh kan? Ah, bos, ginseng-ginseng. Ini ginseng gunung berusia ratusan tahun. Apa itu? Bukankah ginseng tidak bisa lebih dari 100 tahun? Siapa yang bilang? Mana mungkin ada anggapan ginseng tidak bisa lebih dari 100 tahun? Maksudmu persembahan kerajaan cuma puluhan tahun? Kata-kata itu kalau tersebar. Kepala di pasar bisa dipotong dari tahun ini sampai tahun depan. Kata-kata seperti itu tidak boleh sembarangan. Aku cuma bicara asal. Bos, Xiao Qing tidak mampu gagal bunuh bupati itu. Tapi aku sudah bunuh Li Dai dan beberapa sarjana itu. Jadi kau cuti untuk bunuh bupati? Tentu orang itu pasti akan merugikan bos. Membiarkannya hanya akan memelihara harimau. Jadi malam itu aku berniat bunuh bupati. Khusus pergi mengintai di kantor kabupaten, tapi sia-sia menunggu semalaman. Aku kemudian mencari tahu, bupati itu pejabat bodoh. Biasanya tidak pernah ke kantor urus-urusan. Seharian bersenang-senang di rumah. Setelah tahu penyebabnya, aku berkeliling sampai ke kediaman bupati. Tapi si tua licik itu asyik bersenang-senang di luar. Bersenang-senang sama sekali tidak di rumah. Aku tidak pernah berhasil bertemu dia. Tidak menunggu bupati. Tapi di dekat kediaman aku bertemu Li Dai dan rombongan. Gerak-gerik mereka mencurigakan. Diam-diam keluar kota menuju tempat misterius. Aku samar dengar mereka sebut babi potong dan bunuh diri. Saat itu juga aku marah besar. Langsung bertindak bunuh mereka semua. Untuk sembunyikan jejak, aku berniat seret mayat ke gunung dalam untuk jadi mangsa. Di tengah jalan bertemu seekor harimau buas. Dan tidak sengaja menemukan ginseng di dekat sarang harimau. Xiao Qing tidak mampu. Gagal singkirkan ancaman untuk bos. Tapi bos, tenang saya. Tunggu soal luka urus nanti dulu. Anjing pejabat itu sudah pergi ke Jekus. Kau bilang tadi papan pembunuh. Kau tahu di mana? Kira-kira tahu. Bos, kau mau apa? Setelah luka sembuh. Kau begini, ini tidak bisa. Mana bisa aku celakakan bos? Tenang, kau belum tahu kemampuanku. Ilmu sakti. Itu juga tidak bisa. Masih ada satu cara. Ini sih boleh. Tapi apa tidak apa-apa. Tenang, aku bisa ajarkan dulu ilmu padanya. Sayangnya beberapa ribu tael perak sebelumnya. Baiklah, Xiao Hei. Kemari sebentar, ada yang mau kubicarakan denganmu. Kokak. Soalnya teknik bela dirimu campur aduk. Sepertinya belum pernah belajar secara resmi. Benar, aku punya satu kitab teknik tingkat tinggi. Tolong bantu aku lakukan satu hal. Aku akan berikan kitab ini padamu. Tidak perlu. Bos, langsung saja katakan. Tidak bisa, risikonya terlalu besar. Kamu harus latih ilmu sakti ini dulu baru aku tenang. Aku juga jamin setahun 3 butir pil dahua. Terserah, setuju kalau begitu. Kamu pergi dulu.
干啥呢？ Apa-apaan? Sudah tunggu lama di rumah, kamu tidak mengetuk pintu. CCTV terus mendeteksi ada orang mondar-mandir di luar. Sangat mencurigakan, mau lapor polisi. Aku apa? 先见老板你。 Masuk dulu sana. 怎么？ Bagaimana pabriknya tidak lancar? 是有点不顺。 Agak tidak lancar. 看来是很不顺。 Sepertinya sangat tidak lancar. 其实也没 Sebenarnya tidak juga. 完了。 Aduh, sebenarnya ada masalah apa? Cepat bilang. Hubungan kita, apa yang tidak bisa dibicarakan? Pasti ada masalah besar. Kenapa kamu begitu yakin? Omong kosong. Kapan biasanya kamu makan makanan siap saji buatanku? Kamu bahkan tidak sadar itu alkohol palsu. Kamu bilang tidak apa-apa. Ah, akhirnya ketahuan juga. 开公司的事。 Soal urusan perusahaan, mending diurungkan saja. Uangmu akan kucarikan cara untuk mengembalikannya. Kenapa? Bukankah itu tujuan yang selama ini kamu perjuangkan? Memulai bisnis sendiri tidak semudah itu. Tenang, uangmu tidak akan berkurang. Nanti resep obatmu akan kukirim ke keluarga utama. Tetap bisa dapat bagi hasil. Apa kamu belajar di sekolah untuk meremehkan mereka? Mundurlah selagi modal belum banyak. 现在收手还来。 Sekarang berhenti masih sempat. Demi ini, kamu tidak mengerti? Kalau terus begini, kita benar-benar bisa bangkrut total. Oh, ternyata hanya mungkin. Mungkin tidak bisa melawan. Kekuatan mereka sangat kuat, aku takut. Apa yang kamu takutkan? Masih ingat waktu kita kecil? Tulisan yang kamu ukir di pohon kampung halaman. Tentu ingat. Syukurlah kamu masih ingat. Kalau tidak, aku ingin mengajakmu pulang melihatnya. Kamu masih bicara soal aku. Jangan lupa apa yang kamu tulis dulu. Kamu dulu menulis ingin jadi dewa masak. Sekarang, malah jual makanan siap saji. Ini. 这个，其实我的梦想 Sebenarnya mimpiku sudah setengah tercapai. 不对， Tidak, termasuk setengah bagianmu. Aku sebenarnya sudah setengah tercapai. Makanan siap saji ini. 好歹 Setidaknya termasuk 9 masakan utama. Urusanku untuk sementara tidak dibahas. Bukankah kamu cuma kekurangan uang? Lihat ini apa? Kalau setelah lihat ini kamu masih tidak punya ide, aku benar-benar akan meremehkanmu. Ginseng gunung tua berusia ratusan tahun? Kamu dari mana dapat barang ini? Itu jangan tanya, aku tanya kamu. Dengan barang ini apa kamu masih yakin? Pelon-pelon. 我有， Aku yakin apa tidak boleh. 这不就结了？ Selesaikan masalahnya. Tapi apa kamu benar-benar mau jalan? Yang gelap ini? Ikut aku, kamu benar-benar bisa bangkrut total. Karena modal kita untuk melawan mereka. 实在有点 Benar-benar seperti telur melawan batu. Kalau punya uang, bilang dari tadi bikin aku khawatir. Kamu juga tidak tanya. Nanti ingat transfer uang ke rekeningku. 换钱， Tukar uang. 客官要 Tamu mau tukar berapa? 440 400 per tel. Tamu mau layanan apa? 2500 200 stel. Bunuh seseorang untukku. Baik, berikan data. 给我，我们会尽快。 Kami akan segera atur orang. Oh ya, ku dengar kalian bisa hapus info orang yang diburu. Tidak tahu bagaimana hitungan harganya. Harganya mahal, setidaknya 10 kali lipat. Baiklah, pasang jasa ini dulu. Baik, tinggalkan kontak. 若有变化会 Kalau ada perubahan, akan dihubungi. Wah, sudah pulang? Bagaimana urusannya? 已经办好了。 Sudah selesai. Hanya saja harga jasa penghapusan agak mahal. Harganya 10 kali lipat. Puluhan ribu? 那就算了。 Sudahlah, biarkan saja. 掌柜的， Bos, aku juga mau cuti panjang. 又请长假。 Cuti panjang lagi. Baiklah, baiklah. Cepat kembali. 大喜， Kabar gembira, kabar gembira. Bos, kabar gembira. 啥事儿那么 Apa yang membuatmu senang? 中了中了， Lolos. Kakak Ji lolos. 中了？中啥了？ Lolos apa? Yue, Kakak Ji lolos jadi juara pertama. Dia dapat pertama, sehebat itu. 写的啥呀？ Apa yang dia tulis? Sepertinya Yinitai Mei. Pokoknya satu artikel mengguncang dunia. Kudengar penguji utama sangat memuji artikel ini. Langsung memberinya juara pertama. Tapi dengan teriakanmu ini, sepertinya semua orang lari semua. 不好意思， Maaf, terlalu bersemangat. 对了， Ngemong-ngemong Shangguan, 让他俩准备。 harus suruh mereka bersiap. Sebentar lagi ada jamuan looming. Tuan Ji Yuan, kamu masih muda. Sudah bisa menulis karya agung seperti Jini Taimei. Masa depanmu tidak terbatas. 我敬你。 Aku angkat gelas untukmu. 哪里哪里，
Tidak. Semua peserta ujian, hanya kamu yang fokus pada rakyat. Berbeda dengan yang lain bicara besar. Padahal omong kosong. Tidak. Orang desa, pengalaman sedikit, hanya bisa fokus pada lahan sendiri. Jangan merendah, makan. Ini masakan istana yang khusus disetujui kaisar. Lewat jamuan ini, belum tahu kapan bisa makan lagi. Mari, coba daging rusa ini. Biasanya tidak bisa makan. Baik. Bagaimana menurut kalian masakan ini? Hambar, mulut hambar, apa bisa? Est, pelen. Ini masakan juru masak istana. Kaisar juga tidak makan barang enak. Est, pelan-pelan. Kamu tidak mau hidup? Membicarakan kaisar, kamu tahu hukumannya. Apa yang kukatakan tidak benar? Cepat diam. Aku akan traktir kamu makan di rumah bos Yu 3 hari 3 malam. Pergi cari tahu situasinya. Para tuan, kemarilah sebentar. Perjamuan Tuan Shang sedang berlangsung. Kita semua dipanggil keluar. Apa mungkin terjadi sesuatu yang besar? Astaga Tuan Li, Anda asyik mengobrol. Apa tidak sadar para juren di bawah jarang makan? Itu wajar, para sarjana baru agak kaku, bisa dimaklumi. Astaga, bukan sekadar agak kaku. Jelas mereka cuma makan satu suap lalu berhenti. Kalau begitu Tuan Shang tahu apa penyebabnya. Masakan perjamuan tidak sesuai selera. Katanya kalah dari sebuah restoran sirip ikan hiu. Restoran itu saya pernah dengar dari putri saya di rumah. Konon kue dan tehnya luar biasa enak. Di mana restoran itu berada? Ada di kota Keho dekat sini.